enam desa di Bugis Pasiangan, Krayan Tengah ya apa Timur tadi kalau nggak salah, sama di Lumbis Obong. Masih ada 3 di Lumbis Obong itu yang untuk nanti menjadi perhatian camatnya, nanti bagaimana mereka bisa melakukan pembinaan lah agar desa-desa ini bisa lepas daripada predikat apa tadi itu sangat terdedah. Artinya ke 6 desa itu semua di tapal batas, Pak? Iya, dari Lumbis Obong, Lumbis Pasiangan, dan Krayan Tengah ya tadi kalau nggak salah, ada tuh datanya. Hanya sisa 6 desa sih yang sangat tertinggal. Kalau yang tertinggal itu ada sekitar 100 berapa, kan ada 4 atau 5 kategori kalau nggak salah. Dan yang paling baik itu ya tentu yang desa mandiri, itu tadi kita ada 10 desa. Kalau penekanan tadi bahwa OPD yang tidak bisa membuat profil yang tidak prioritas itu. Ya, jadi saya kira kan sekarang kita harus tetap memperhatikan kondisi, situasi kita di Pemda ini, karena memang yang menjadi hambatan-hambatan di tahun-tahun sebelumnya itu akan menjadi catatan dan evaluasi kami, sehingga tadi saya memberikan stressing lah kepada OPD yang ada bahwa di dalam menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati itu di periode yang saat ini itu memang harus benar-benar cermat dan lebih fokus lagi. Jangan sampai kita melakukan membasir lah terhadap anggaran yang ada gitu, tetapi bagaimana program itu memang harus tepat sasaran yang pertama, yang kedua juga memang harus, artinya gini, kita lebih baik memikirkan 1-2 program yang bisa kita jalankan ketimbang 3-4-5 yang tidak bisa kita jalankan seperti itu. Jadi bukan berarti saya menghambat inovasi para OPD itu, tapi kan percuma juga nih program banyak-banyak tapi tidak bisa kita realisasikan. Di samping itu kita juga harus melihat skala prioritas ya yang ada di masyarakat kita, ya seperti pendidikan, kesehatan tetap akan menjadi perhatian kita, termasuk juga sektor ekonomi itu tadi yang memang OPD ini juga harus tetap terus memperhatikan, mengingat situasi saat ini pandemi COVID ya, dampak dari sisi ekonomi ini sangat luar biasa, dan ini juga harus menjadi perhatian mereka di dalam menerapkan apa ya, misalnya program, kemudian kebijakan ke depan itu seperti apa, khususnya di wilayah Nunukan. Artinya periode sebelumnya memang ada OPD yang membuat kebijakan yang tidak efektif gitu. Ada, tetapi kan pada realisasinya juga kan kita kan ada saring ibaratnya kita saring dia nanti pada saat proses pencairan SPD-nya misalnya. Kalau kita tidak anggap prioritas itu tidak akan dicairkan uangnya. Tetapi kan di dalam pertanggungjawaban kita itu kan tetap menjadi kesan seperti ada program yang tidak direalisasikan seperti itu. Nah, itu yang tadi saya minta, tidak usah kita berpikir 3, 4, 5 program misalnya 1-2 program aja, tetapi betul-betul bisa kita wujudkan dan orientasinya untuk masyarakat kita itu benar-benar terbukti gitu loh. Ya kan seperti itu. Tadi sempat juga singgung anggaran honorer nih Bu, ini kan anggarannya sampai 2024 ya. Iya. Oke, makanya tadi kita sudah minta, saya sudah membentuk tim khusus ya untuk meskipun tidak secara formal terkait dengan tenaga-tenaga honorer ini, bagaimana kita bisa tetap memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Namun untuk saat ini sebenarnya kalau untuk postur anggaran kita itu bisa saja mencukupi saja, tetapi disayangkan untuk efektif seperti kan sayang nih kita mempekerjakan orang yang tidak bekerja sebenarnya seperti itu, dari sisi efektivitasnya aja yang nggak produktif gitu kan. Tetapi kalau untuk rumusan antara pengeluaran kita operasional kita dengan pembangunan itu masih seimbang aja, di bawah 40% kan, maksimal itu 40% sebenarnya untuk operasional, tapi kita masih 36%, artinya sebenarnya semuanya itu masih tercover. Maka dari itu honor itu masih kita toleransi saat ini seperti itu. Nah ke depan kita sudah minta misalnya OPD ini yang sudah tidak efektif misalnya itu kan bisa melakukan perampingan lah. Tetapi dengan catatan harus memberikan solusi juga begitu, jangan sampai kita misalnya contoh PU ya, ini kita sebut aja seperti itu, di sana kan ada 400-an kalau nggak salah, sementara paket di PU itu hanya tidak sampai 30, jadi sebenarnya tidak efektif sebenarnya. Jadi ada rencana resaing honorer. Awalnya kita berpikir mengindikan mereka itu seperti subsidi silang lah ke sektor pertanian sebenarnya. Tetapi setelah kami lakukan investigasi, kemudian lahan-lahan Pemda yang ada di Nunukan ini masuk di lahan gambut. Nah sehingga itu kan untuk pertanian juga agak bukan sedikit sulit, memang susah kalau untuk itu. Nah tadinya kita persiapkan 100-200 orang dulu kita ini kan untuk ke sektor itu seperti itu ada, tapi nyatanya tidak bisa, hanya bisa sekitar 10-20 orang aja kayaknya yang bisa untuk ini kan. Sementara ini kan perhitungannya lahan kita ini yang akan digunakan ini mungkin banyak, sekitar berapa hektar misalnya seperti itu. Artinya dipastikan ada resaing nanti. Kenapa? Dipastikan ada resaing honorer. Nanti kita lihat perkembangannya.
ya. Dan saya kira juga banyak juga ya perkembangan ini, banyak juga honor-honor yang memang sudah mulai bergeser, misalnya mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan lain ya. Ada beberapa honor yang sudah mundur dan saya mendapatkan laporan juga dari beberapa dinas dengan pendapatan misalnya 1 juta aja sebagai honor itu mungkin merasa kurang sekali, sehingga mereka memilih resign untuk fokus di pekerjaan, misalnya buka kafe lah apa dan sebagainya. Kadang-kadang itu ada juga yang beberapa seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan peluang-peluang ekonomi itu lebih menggeliat lagi ya, sehingga mereka punya alternatif. Ini bukan minggu lalu kan sempat kelompok ini cabai rawit di Indonesia sempat tidak ada 2 hari itu. Artinya langkah ke depannya gimana supaya tidak hilang di pasaran ya? Iya, itu tadi yang kita minta ke Dinas Perdagangan ya. Jadi sebenarnya tugas mereka itu memastikan stok-stok terutama sembako, bahan pangan kita itu tersedia di masyarakat gitu ya. Tapi kalau yang ini kemarin saya belum dapat laporannya masalah cabai rawit. Tapi saya kira sebenarnya untuk itu mereka itu selalu komunikasikan. Ya cuma memang kadang-kadang terhambat di transportasi. Yang kapal seperti itu ya, yang dari kan ini biasanya cabai rawit ambil dari Sulawesi juga mereka. Nah mungkin waktu itu ya terkendala di situ, lambat kali menyampaikan ininya ke sana ya, sehingga orang kan juga lambat kirimnya. Tapi ada rencana peningkatan produksi kan? Sebenarnya target itu ada, tetapi memang masih belum. Ini kita tuh sebenarnya ini terus dalam artian meningkat, tapi memang belum bisa mengcover kebutuhan kita di Nunukan, sama dengan beras. Nah beras itu produksinya meningkat setiap tahun, tapi memang belum mampu menutupi kebutuhan ya. Apa tuh beras? Beras mungkin karena kondisi wilayah kita ya. Jadi pertanian kita tuh kan spot-spot. Di sini ada 1 hektar, di sana ada sekian. Nah, kemudian ada juga yang tadi masalah lahan. Ada juga tipikal petani kita yang masih latah. Latah itu dalam artian rumput laut lagi bagus, semua bergeser ke rumput laut, sawahnya ditinggal. Nah, akhirnya penyuluh kita ini kan terbatas. Jadi tidak mungkin kan penyuluh yang melakukan kegiatan pertanian itu, penyuluh itu kan melakukan pembinaan saja. Nah, jadi mereka ini begitu ini rumput laut harganya bagus, lari lagi ke rumput laut. Itu yang terjadi di Nunukan Selatan. Kalau untuk sebatik itu hambatannya hama. Jadi ada beberapa hektar kemarin itu yang sebenarnya harus panen sudah, tetapi tidak bisa dipanen karena hama. Seperti itu. Jadi beda-beda macam-macam masalahnya. Nah, kalau untuk yang wilayah-wilayah 3 mereka tuh hasilnya ini ke perusahaan. Tapi meskipun demikian masih kurang juga karena banjir. Nah, banjir juga salah satu. Nanti kita mau panen sementara banjir. Ini yang terjadi di Sembako tahun ini. Jadi itu sudah mau panen berarti banjir lagi kayak gitu. Jadi memang banyak masalah-masalah yang terjadi. Iya, ada. Oke, terima kasih.